dari Universitas Islam saya. Di sini kami mau mewawancara kakak sebagai pemilik usaha terus menjadi home and beauty. Sebelumnya boleh Ibu memperkenalkan diri dan jelaskan sejak kapan usaha home and beauty ini didirikan. Perkenalkan, namaku Ila Patriciani, panggilannya bisa dipanggil Rara. Untuk Ratu Home Baby Care ini sudah didirikan dari 20 Desember 2020 sampai sekarang. Sebelumnya tuh lanjut aja nih. Sebelumnya layanan ini tuh nggak ada tempatnya, jadi hanya komplek yang bisa aja. Terus tahun ke tahun ini karena banyak yang kemarin tuh case-nya adalah sumbatan ASI, terus ada yang masih tidak terprediksi kapan ini rasanya dengan yang lain, ditambah dengan fasilitas kesehatan yang mereka datangi itu hanya memberikan terapi obat, tidak menuntaskan si masalah sumbatan. Akhirnya dari para klien-klien Ratu Home Baby Care inilah akhirnya ada di tempat buat kalau ada yang punya keluhan soal menyusui, kita buka 24 jam dengan appointment. Nah, terus apa alasan utama dan motivasi kakak memilih bidang usaha perawatan ibu dan bayi? Alasan dan motivasi karena backgroundku adalah bidan dan aku pengen mengedukasi para ibu, tetap pengen memberikan layanan, pengen tetap membagikan ilmu yang udah aku pelajari selama kuliah kemarin, ditambah dengan aku juga haus akan ilmu. Akhirnya ikut-ikut pelatihan, bisa banget kalau nggak dibuka nih gitu. Makanya motivasiku adalah ingin tetap memberikan pelayanan walaupun bukan nolong akhiran. Selanjutnya, apakah kamu latar belakang pendidikan atau pelatihan khusus terkait kebidanan atau pijat bayi? Untuk background pendidikan, aku lulusan D3 kebidanan yang lagi mau prepare untuk buat profesi. Semoga. Dan untuk buka ini kan syaratnya harus punya sertifikat pelatihan home baby treatment ya. Jadi aku juga sudah mengikuti pelatihan itu. Plus aku karena klien Ratu Home Baby Care ini banyak ibu-ibu menyusui, akhirnya aku ngambil manajemen laktasi gitu. Jadi itu sih. Dan aku punya background tambahan. Setelah lulus kebidanan kemarin, aku tuh kerja di salah satu daycare selama 1,5 tahun. Jadi setidaknya selama 1,5 tahun itu aku sudah mengetahui karakter-karakter ibu dari berbagai profesi pekerjaan mereka dan karakter anak-anak masing-masing orang tua tuh beda-beda ternyata. Itu ilmu tambahan yang aku dapat di luar kuliah kebidanan. Usaha apa visi-misi utama dari Pak? Perencanaan usaha, visi-misinya aku pengen semua ibu yang menyusui bisa ngasih ASI buat anaknya. Jadi dari Ratu Home Baby Care ini selain cuma pijat bayi, yang orang kan tahunya pijat bayi, baby spa berenang gitu, tapi ternyata setelah aku dalami aku lebih terpanggil ke ibu menyusui gitu, penanganan mastitis, sumbatan ASI. Nah, dan ternyata masih banyak loh ibu-ibu yang menyusui itu susah, agak proses pelekatannya. Akhirnya itu yang menjadi misiku untuk tetap lanjutin praktek di Ratu Home Baby Care ini dan terjalani walaupun tantangannya sebenarnya karena ditentang keluarga orang tua awalnya.
karena dibilangnya kok lulus bidan bukannya lama itu mau jadi ketua kecil gitu. Tapi setelah kita tahu, setelah aku tahu tuh visi misiku adalah pengen bantu para ibu menyusui biar mereka bisa memaksimalkan memberikan haknya si anak untuk selama 6 bulan minimal ASI eksklusif. Kalau misalnya bisa 6 bulan kan kita bisa lanjut dulu. Untuk sasaran utamanya pelayanan Sasaran utama dari Ratu Mom Baby Care ini sebenarnya lebih ke ibu menyusui. Kedua adalah bayi. Nah, selebihnya ada lagi sasaran ya ibu hamil, ibu pasca lahiran, karena kita ada layanan newborn care, terus layanan pasca lahiran buat ibunya, pijat lipas, itu selain pijat laktasi tadi. Gitu. Jadi selain buat relaksasi si bayi, buat tumbuh kembang si bayi, buat relaksasi dan bantu dampingin ibu pasca lahiran itu secara mental dan secara layanan. Kemudian untuk penentuan harga atau paket layanan yang ditawarkan seperti apa Pak? Untuk harga, maksudnya gimana ya? Jadi misalnya untuk para pasien itu Kakak patokin harganya seperti apa? So, kita tuh ada sistem price list, daftar harga. Jadi setiap klien tergantung keluhannya apa. Misalnya ada yang WA calon klien keluhannya karena anaknya lagi batuk pilek nih. Nah, di sini kita ada layanan untuk batuk pilek adalah pijat bayi pediatrik, plus kita ada tuang herbal. Jadi tuang herbal itu kompres herbal itu, karena kita nggak bisa pakai infrared gitu, jadi kita pakainya herbal aja. Nah, dengan layanan itu kita punya harga beda dengan kalau ibu keluhannya adalah bidan saya keluhannya sumbatan ASI nih, ASInya nggak keluar tapi peradannya keras, harganya beda. Tadi kan udah sebenarnya baik Kak, dan juga selama Kakak buka usaha Mom and Baby Treatment ini, apakah ada kayak kerjasama dengan kesehatan atau tenaga bantuan gitu Kak? Oh, ada. Kalau kalau aku lagi membutuhkan karena layanan membludak, biasanya aku akan share ke bidan-bidan yang lain gitu. Jadi kita tuh ada jadi aku akan share, ada bisa bantu nggak untuk ke sini, makin sini, keluhannya ini gitu. Tapi kalau misalnya masih bisa aku handle sendiri ya aku handle sendiri. So far selama ini sih masih banyak kan aku handle di lain, karena di saat ini tuh banyak bidan yang buka kan, bukannya cuma satu dua, tapi sekarang banyak eventnya. Jadi apa sih yang terkenal dalam buka usaha Mom and Baby? Tantangan besar sebenarnya lebih ke diri sendiri ya, tantangan besar ya, karena melihat pencapaian teman-teman sejawat ya udah lebih entah yang dia di rumah sakit di ruang lahiran segala macam, dan ternyata pas buka itu ada rasa ini kok pengen sakit deh, karena waktu kuliah kita praktek di rumah sakit. Ini seru deh kalau misalnya apa namanya ketemu ibu lahiran gitu. Tapi balik lagi ketika dapat rasa-rasa, berarti itu kan rasa iri ya, iri sama pencapaian teman-teman sejawat. Nah, akhirnya tantangan terbesar itu bisa aku lewati 5 tahun ini. Apa rencana pengembangan usaha ke depannya? Rencana pengembangan pengen
ada tim bidan. Lalu di sini biar kita sama-sama belajar, sama-sama bertumbuh, sama-sama bisa beradaptasi. Dan nextnya setelah ketemu BPK ini ada timnya dan langsung sih membuka praktek dua kira Semoga amin. Ini yang terakhir ya Pak. Dari kita bersama kawasan berkat untuk mahasiswa yang mau buka usaha kayak apa juga. pesan untuk siswa semidana mau buka usaha jangan ikut-ikutan. Kalau buka usaha jangan ikut-ikutan. Kalau misalnya masih ragu, coba ikut ikut kerja aja dulu sama yang udah punya tempat gitu, atau walaupun belum punya tempat tapi dia udah punya nama nih gitu, udah ada kliennya. Nah ikut aja dulu di situ, join jadi tim freelance-nya gitu kan. Jangan nanti coba terus abis itu jatuhin harga pasarannya itu lagi banyak banget itu kemarin. Jadi banyak yang baru buka terus jatuhin harga pasar. Nah itu malah bikin banyak calon-calon klien itu ada yang ragu, ini dia bukannya. Jadi banyak banget yang nge-WA ke Ratu Medicare nih, nanti yang datang bidan gitu. Jadi itu sih, jangan ikut-ikutan aja, tapi coba pelajari dulu. Kalau memang misalnya dirasa panggilan hatinya ke situ, dan nggak ada salahnya juga kalau kita mau belajar sama yang lebih berpengalaman. Kalau kita baik pasti yang kayak belajar kan kalau di bidang itu. Jadi mungkin cukup itu aja yang kita wawancarain. Sebelumnya ya, makasih banyak Kak Rara untuk kesempatan yang Kak Rara berikan untuk kami mahasiswa bidan untuk jadi tahu nih apa strategi nanti ke depannya setelah kita lulus. Mungkin itu saja yang dari kami mahasiswa tanyakan. Kalau kami punya mohon maaf. Terima kasih Kak. Sama-sama.